Tubuh Raja Dewa, segala kejahatan menjauh. Tidak baik. Energi spiritualnya sedang mengguncang alam semesta, beresonansi dengan petir langit, cepat lari. Yang mulia, ini tidak baik. Tuan Muda melepaskan energi spiritual lagi. Wang Ling, anak ini, 3 tahun lalu, karena urusan duniawi yang belum selesai, gagal saat mencapai keabadian, menghalangi kesadaran spiritualnya, dan sejak itu dia lupa identitasnya sebagai Raja Dewa. Yang membahayakan adalah dia setiap beberapa hari harus melepaskan energi spiritualnya. Energi Raja Dewa itu bisa memancing petir guntur. Dia merasa nyaman sementara kita menderita. Ketua, harus segera berpikir cara. Jika terus begini, Lembah Jingxian kita ini akan hancur. Saya juga berpikir untuk membiarkan dia turun gunung untuk menyelesaikan ikatan ini. Tapi, takut dia tak bisa mengendalikan kekuatannya dan menghancurkan dunia setelah turun gunung. itu mudah saja, Ketua. Anda bisa segel dulu kekuatan Tuan Muda dengan jimat, lalu kirim beberapa tetua untuk mengawasinya, semuanya aman. Ya, lakukan seperti itu. Segera suruh dia turun gunung. Kakek, kamu mau usir siapa dari gunung? Kakek, sudah berapa kali kukatakan saat gempa bumi? Kamu pergi keluar dan cari tempat luas. Bukannya begitu, kamu sembunyi di bawah tempat tidur. Gunung ini ambruk nanti. Omong kosong, gua batu sunyi ini terbuat dari batu suci pengisi langit. Kehidupan sama panjang dengan langit, tidak akan ambruk begitu saja. Waduh. Kakek, pikunmu makin parah. Semakin serius saja. Sepertinya kamu tidak bisa lagi bicara dengan hewan kecil, kalau tidak, kondisi kamu akan memburuk. Hewan kecil apa? Kami adalah tetua dari lembah Jingshan, binatang suci dari zaman kuno. Kepala kuil, tentang turun gunung. Wang Ling, kamu sudah 23 tahun. Ingin turun gunung tidak? Di bawah aku sudah carikan tunangan untukmu. Menikah. Ah, tidak bisa. Kakek, penyakitmu sekarang cukup parah. Kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Kamu yang sakit. Hei kakek. Kakek, tenang dulu. Aku masak sup, coba deh. Lumayan masih ada hati. Ini ikan Raja Air. Maklak, ini kuasai 500 tahun. Baru sedikit hilang auranya. Sudah kamu masak. Lihat saja aku tidak menggebuk. Kakek. Tuan istana, tenanglah. Tuan muda iseng. Raja Iblis Air itu banyak berbuat jahat. Dimakan juga tak apa-apa, kan? Tidak bisa. Hari ini aku harus mengusirnya. Bukankah hanya merebus ikanmu? Aku berusaha mencari uang, nanti kubayarkan padamu. Kamu cari uang? Wah, kamu benar-benar bisa cari uang. Di kaki gunung ada restoran besar. Setelah turun gunung, kelola dengan baik ya. Pasti bisa dapat untung. Setelah dapat uang, bebas mau makan apa, kakek nggak bisa larang. Kakek. Kamu punya kemampuan ini. Sekarang bisa turun gunung. Bisa? Tentu bisa. Tapi aku akan bawa semua hewan kecilmu. Supaya penyakitmu nggak makin parah. Baik, asalkan kamu mau turun gunung. Kamu pindahin seluruh lembah Jingxian pun nggak masalah. Kakek, kamu lagi ngapain? Taishang Taixing, beraksi tanpa batas perintah. Aku sudah menutup sebagian besar kekuatanmu. Sekarang kamu bisa turun gunung dengan tenang. Turun gunung dan jalani dengan baik, segeralah menikah. Hotel besar Shanshou tidak menyangka kakek di bawah gunung sekuat ini. Kek, aku pasti akan menghasilkan uang. Nanti kalau uang mas kawin sudah cukup, aku akan menikah dan berbakti padamu. Sudah sampai di tujuan. Serius nih? Cuma begini aja? Makanan sana apapun, untuk apa gunanya?
Katanya hotel besar, ini cuma warung kecil di pinggiran kota. Lihat lokasinya. Bisa ada tamu yang datang? Kapan aku bisa mengumpulkan cukup uang mahar? Bagaimana aku bisa mencari istri? Ada tamu datang. Silakan masuk, Tuan. Tidak pedulikan aku. Lihat wajahnya lelah. Mungkin baru putus cinta. Tak disangka, aku yang terhormat hari ini akan mati di tempat terpencil ini. Long Hai Sun Rong. Menjaga wilayah utara, membasmi semua iblis, melindungi dinasti Xia besar selama 3 abad. Hari ini, kembali ke istana untuk menerima gelar. Diberikan 9 penghormatan dan wewenang penuh. Masuk ke istana tanpa menghormat atau disebut namanya. Dianugerahi gelar, Santo Agung dinasti Xia besar. Tuan. Siapa yang berani menghalangi Santo Agung dinasti Xia besar? Sun Rong. Kau membunuh saudara-saudaraku, memusnahkan kaumku. Aku akan membalas dendam. Berani sekali. Licik sekali, mau cari mati. Terluka, bagaimana? Bahkan sudah keracunan pun tak tahu, bersiaplah. Pukulan ini memang tak mematikan, namun mempersingkat hidupku jadi hanya sehari. Kalau aku mati tak masalah, hanya saja sayang 300 tahun kultivasi akan sia-sia. Sudah tak bisa peduli banyak. Sekarang hanya bisa memberikan segalanya kepadamu, berharap kamu bisa menghargainya. Aku nih, meskipun bekerja di industri jasa, aku tetap berbisnis dengan jujur. Tuan Dewa, Sun Rong terkena racunku dan juga terluka olehmu. Kali ini dia pasti mati. Begitu Sun Rong mati, aku akan mendukungmu sepenuhnya naik tahta. Saat itu, seluruh kerajaan ini akan menjadi milikmu. Jiang Wudao bersumpah setia pada Tuan Dewa. Jangan mendekat. Ini kekuatan kultivasi selama 3. Semoga kamu bisa menahannya. 300 tahun. Kamu ngomong apa sih? Kekuatanku masuk ke tubuhnya. Tanpa reaksi. Lautan energi dari Tuan Muda. Luas seperti langit. Energi rohmu itu. Tidak kakap untuk Tuan Muda. Kamu mau? Terus pegang sampai kapan? Diam. Karena kamu bisa menahan, aku akan mengalirkan semua kekuatanku padamu. Dia. Apakah dia ingin aku menciumnya? Barusan dia... Dia sebenarnya siapa?
bisa pakai satu jurus aja, kunci kekuatanku. Pengkhianatan. Kalau nggak ada orang dalam berkhianat, gimana aku bisa kena racun dan Raja Iblis? Tahu rencanaku? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu tentang masa? Kak, semua terlihat dari mukamu. Itu bukan urusanmu. Yang penting, aku tahu kamu sedang sangat terluka. Aku punya cara untuk membantumu. Patah hati ya? Aku paham. Maksudmu? Kamu bisa menyembuhkanku? Tentu saja. Tidak mungkin, aku bukan psikolog. Tapi kalau aku bilang tidak bisa membantumu, aku akan kena lagi. Kamu minum sup dulu. Tenangkan hati. Kenapa di mangkuk sup ini ada cahaya kebajikan? Energinya melimpah, seperti mengandung tekanan alam semesta. Menciumnya saja sudah membuat nyaman. Kak, sup ini benar-benar untuk saya? Tentu saja, dan ada promo toko baru. Mangkuk pertama gratis. Itu. Saya ini. Kenapa menjilat mangkuk? Mangkuk itu masih saya butuhkan. Lukaku saya tidak hanya sembuh sepenuhnya tetapi juga meningkat dalam kekuatan. Junior Sanrong berterima kasih kepada senior. Tidak masalah, hanya semangkuk sup, ayo bangun. Kalau mau minum, aku bisa ambil lagi. Tunggu ya, tunggu. Sang Suci Daksya yang agung malah takut bersembunyi seperti kura-kura. Cari mati. Supnya datang. Mana orangnya? Hidangan utama belum keluar, tapi orangnya sudah kabur. Bisnis sekarang terlalu sulit dilakukan. Berani beraninya keluar. Benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin? Menyembuhkan luka dan naik level kekuatan. Iblis. Pikir pengkhianat meracuni bisa membunuhku. Kamu ternyata tahu. Ucapan senior bahwa ada pengkhianat benar. Sebut pengkhianat, aku akan mengampunimu. Hahaha, jangan berharap. Guru. Anda tidak mati. Sebelum memastikan identitas pengkhianat, jangan ceritakan pertemuan dengan senior. Tikus kecil itu tidak bisa mengalahkanku. Ayo kembali ke Longhai bersamaku. Deva. Sanrong terluka parah dan melarik, tapi kenapa dia masih bisa melukaimu? Pasti ada yang tangguh membantunya. Terus awasi dia, begitu orang yang membantunya muncul. Bunuh semua. Bunuh semuanya. Baik. Perintah pemimpin Xuanxia. Prestasi Sanrong melampaui alam semesta. Tiada tandingannya di dunia, kekuatan yang diagungkan. Semua bangsa tunduk hormat. Dianugerahi Maha Rajaksia. Diberikan pedang awan puncak bambu hijau. Pedang awan puncak bambu hijau. Kejayaan abadi seperti keagungan suci. Abadi selama-lamanya. Dewa Agung yang menawan. Tidak lekang oleh waktu. Yang paling menawan. Tidak lekang oleh waktu. Yang paling menawan. Tidak lekang oleh waktu. Tidak lekang oleh waktu. Di dunia ini, hanya dia yang benar-benar abadi. Dan hanya dia yang pantas menduduki tahta tertinggi Dacia. Inilah Dewa Agung. Sayang sekali, tidak bisa melihat jelas seperti apa rupanya. Oh ya. Shengzun hidup 300 tahun. Dia satu-satunya dewa tingkat dunia yang ada di Xia. Menurutmu, apakah dia benar sehebat itu? Tentu saja, lihat pedang King Zhu Fengyun di tangannya. Merupakan pusaka suci Xia.
Beratnya mencapai 10.000 jin, bahkan Jiang Wudao, seorang Grandmaster, hanya mampu mengangkatnya dengan susah payah, sementara Sheng Zun bisa dengan mudah memainkannya. Dari sini bisa terlihat kekuatan salah satu saja. Jiang Wudao adalah satu-satunya murid pribadi Sheng Zun. Jika aku bisa menikah dengan putranya, Jiang Beichen, apakah keluarga Chen kita bisa terhubung dengan Sheng Zun? Siapa tahu aku bisa jadi immortal bersama dewa sejati. Memang bisa sih, tapi, Xiao Wan, kamu sudah punya perjodohan. Apa? Lia ini. Ini dia. Dia sih lumayan tampan. Apa pekerjaannya? Namanya Wang Ling. Dia buka restoran. Restoran di pusat kota? Bukan, di pegunungan pinggiran kota. Restoran itu sangat usang. Dulu, kakeknya pernah membantu keluarga Chen kita. Sebagai rasa terima kasih, keluarga Chen kita lalu menjodohkanmu dengannya. Ayah, keluarga Chen adalah keluarga besar di Longhai. Masa aku harus menikah dengan pemilik restoran? Tidak bisa, aku ingin pembatalan perjodohan. Kecil WN. Restoran Shanshou namanya saja sudah sulit didengar dan diingat. Restoran seperti ini bisa punya pelanggan memang aneh. Hari lain tanpa pelanggan. Bagaimana saya bisa terus seperti ini? Ada orang? Wah, Ada orang. wah. Cantik. Nona cantik, mau makan? Lihat-lihat, ingin makan apa? Hidup wanita. Maaf, salah ambil. Ini yang benar. Memang sih, aslinya lebih ganteng dari di foto. Restoran ini milikmu? Tentu saja. Restoran jelek. Sebuah Buka di tempat terpencil, tak ada pelanggan. Orang seperti ini tak sukses. Tunggu, apakah kamu sengaja buka restoran ini untuk menarik perhatian Nona? Untuk menarik perhatian Nona? aku kenal kamu gak? Kamu siapa sih? Kenapa harus menarik perhatianmu? Coba deh bilang, kamu buka restoran gak menguntungkan ini, bukan buat cari perhatian ya? Cari menantu keluarga Chen, Ken? Siapa bilang restoranku gak menguntungkan? Ini baru buka, aku gak ada niatan jadi menantu keluarga Chen. Kamu mau makan atau cuma mau bikin ribut? Kamu lihat, kan? Kenapa buru-buru? Siapa yang buru-buru? Kok aku mau buru-buru? Jangan kira aku gak tahu. Kamu kebanyakan baca novel. Mimpi kalau buka restoran bisa bikin gadis kaya suka. Masuk keluarga kaya dan sukses. Nenek kaya usia 80 tahun pun gak mau sama kamu. Apa otakmu korslet? Siapa cari nenek kaya? Aku kerja pakai keterampilan, cari uang pakai kemampuan. Kalian hanya sajeni. Sup mie tahu sayur tidak ditulisi harga. Kamu mau menunggu tamu selesai makan lalu menipu mereka. Siapa mau menipu? Aku tidak menulis harga agar orang miskin bisa makan. Tamu bayar sesuai hati nurani. Mau makan atau tidak? Jika tidak, cepat pergi. Orang bagai ini semua hidup takkan ada yang beli. Kamu. Siapa bilang tidak ada yang beli? Aku beli. Aku beli. Terlihat baik-baik saja. Sudah keluar dari bayang-bayang putus cinta. Tuan penolongku. Habis sudah. Dia masih belum. Kenapa kamu jongkok lagi? Tukang masak, jangan keterlaluan. Ini rumah makan, bukan klinik, menyuruh orang memberi salam padamu. Kamu datang untuk makan, kan? Berpura-pura. Ingin melihat bagaimana kalian melanjutkan drama ini. Pergi, kalau nggak makan jangan ganggu. Cahaya emas ini adalah semua binatang bersinar. Merebus harta suci kultivasi, rumput naga, dan buah Tianyuan. Sup eliksir terakhir dari senior, membantu menembus batas dan memperpanjang umur, tapi sup ini mungkin membantu masuk dunia dewa. Semangkuk sup. Semangkuk sup ini terakhir kali sudah gratis, hari ini tidak bisa gratis lagi. Semangkuk sup rusak memungut biaya. Sepening hambar. Bahkan anjing tidak mau meminumnya karena tidak ada. Diam saja, manusia tidak mengerti keajaiban dalam sup ini. Aku manusia biasa, kamu pikir kamu dewa? Lebih seperti kabur dari rumah sakit jiwa. Sup bisa jadi dewa setelah meminumnya? Bodohnya, senior, bersedia membayarmu untuk sup ini. Bodoh.
Baik. Sup rusak ini, dia bayar untuk siapapun membelinya. Ingin membuatnya senang, lalu berapa harga sup ini? Lihatlah seberapa gilaannya kamu bayar. Kalau begitu, aku tawarkan 10 juta. Kamu, sembarangan tawar harga? Ini, bahkan obat abadi mulai dari 10 juta. Tapi sup ini dibuat senior, energinya 10.000 kali lebih besar. Sanrong, kenapa asal keluar harga? 1 juta mana cukup? Aku pikir orang besar datang, ternyata cuma wanita gila. Kamu cuma asal sebut aja biar ada artinya. Jangan bikin aku malu. Asal sebut aja artinya. 2 juta. Nggak bisa, 2 juta mana cukup semangkuk sup? Junior bukan sengaja menghina senior. Cukup, makin keterlaluan. 2 juta, kenapa tidak kasih seluruh longhai aja Jika bersedia, meskipun harus memberikan seluruh longhai, siap menukar pedang ini demi semangkuk sup. Pedang ini kelihatannya sangat familiar, apakah? Waduh, lagi sujud. Kalau sujud lagi, aku nggak peduli sama kamu. Jangan dong, senior. Kalau nggak suka, ke depan aku nggak sujud lagi. Tolong diterima. Pedang awan puncak bambu hijau adalah Tuan Su. Ngomong apa kamu? Ini barang seni. Pedang ini nggak mungkin mahal, kan? Pedang awan puncak bambu hijau bisa 10.000 jin beratnya. Kamu, tukang masak, mana mungkin bisa angkat? Perempuan berani meragukan senior. Bilang ini palsu. Berani nggak ambil dan coba? Kenapa nggak berani? Ambil aja. Hei, kamu, mau ngapain? Pedang ini milikku. Sentuh barangku minta izin dulu. Barang ini ringan sekali, begitu diambil dia ketahuan. Susah payah aku dapatkan bisnis ini, nggak boleh dibiarkan berantakan. Kamu pikir aku peduli barang kamu? Wanita gila suruh aku ambil. Aku baru saja ambil. Harta suci Daxia, orang luar tak boleh sentuh. Jika bukan kamu mengingatkan, Sanrong hampir bikin masalah besar. Siapa suruh kamu datang mencuri harta suci Daxia? Aku mencuri apa? Kamu suruh ambil cari ambil. Pintar bicara, kelihatannya kalau enggak kasih pelajaran, kamu enggak akan jujur. Nadi ini lagi dikunci. Senior ini. Hei, orang ini cuma ngomel sedikit. Kalau kamu mukul dia, keluarganya tahu pasti cari masalah sama kamu. Kak, ini kan di restoran. Kalau kalian berantem, gimana dengan bisnisku? Senior mengingatkan agar jangan gegabah, tarik benang panjang biar dapat ikan besar. Kalian jangan terlalu berlebihan, main-main mata. Kamu pikir aku bodoh? Hai, kamu bisa bicara lebih sedikit nggak? Temanku ini nggak terlalu pintar. Oh iya, dengar-dengar orang bodoh bunuh orang itu nggak melanggar hukum. Nggak melanggar hukum. Aku kasih tahu ya. Aku bukan takut sama kalian. Aku harus pulang sebentar karena ada urusan rumah. Ingat, jangan bersaing sama bulan purnama. Kamu nggak bisa kalahin Jiang Shao. Jangan harap dapetin gadis cantik. Kamu nggak pantas. Aduh. Gadis kecil ini unik ya. Ah, biarkan saja dia. Pedang ini aku akan ambil, sementara sup itu milikmu. Dengan kekuatanku saat ini, aku belum bisa langsung menyerap energi dalam sup ini. Selesai, tidak lapar. Hari ini tak bisa buka usaha. Labu terbuat dari emas murni. Dengan gaya berpakaiannya, dia cukup hebat. Jadi cari cara mengembangkannya jadi pelanggan tetap. Kelihatannya kamu sangat suka minum sup. Mau nggak sup gratis? Maksud senior, sup seperti ini bisa diminum gratis ke depan? Tentu saja mau. Hari ini beruntung. Toko kami promosi besar-besaran, buat kartu anggota, dapat diskon 12%. Dengan angka ini, nikmati sup kami. Sebelumnya gratis 1 mangkuk, sekarang 500.000. 5 triliun, meski Sanrong adalah master utama Daxia, tetap tidak mampu membuat kartu dari senior. Halo. Angka ini tidak bisa lebih rendah. Aku biarkan kamu minum sup seumur hidup. Bahan langka seperti ini, meskipun menjelajah seluruh Daxia, sulit ditemukan. Tidak, aku tak boleh melewatkan kesempatan ini. Senior, bolehkah aku tinggal di sini selamanya melayani Anda? Tidak bisa. Aku sudah punya istri.
Orang sekelas senior punya pasangan hidup. Sanrong, kamu mengharapkan apa sih? Sebenarnya juga bukan istri. Aku belum melamar. Chen Qingwan. Kalau begitu, senior, tolong biarkan Sanrong mengadakan pernikahan. Wah, itu bagus sekali. Tapi, aku gak punya uang. Anda bercanda, hal kecil seperti ini gak perlu Anda yang urus. Orangnya setia nih, cinta kasihnya cukup tulus, dia bantu aku pasti banyak urusan kelar. Namaku Wang Ling, panggil saja aku Bos Wang. Mulai sekarang kita teman. Aku Sanrong. Identitasku nanti diumumkan saat pesta pertunangannya. Aku akan segera siapkan pesta pertunangan Anda. Wang Ling sialan bawa wanita hilang maluin aku. Ketemu dia lagi, gak bakal kuampuni. Mana Tuan Chen? Aku. Onda siapa? Pengurus keluarga Jiang, atas perintah, datang melamar Nona Chen Wanqing. Aku. Token killing. Apa itu token killing? Token Kila. Itu tanda keluarga Jiang. Token Kila. Terbuat dari logam meteor. Jangan lihat ukurannya kecil, tapi beratnya 800 jin. Token ini dapat membuat keluarga Jiang memenuhi satu keinginan, bahkan membentuk keluarga besar pun bisa. Sungguh hebat. Wah, kali ini Sang Zun mengirim hadiah berharga, menunjukkan betapa berartinya Xiaowan bagi keluarga kita. Pesta pertunangan ini diadakan untuk siapa? Tentu saja. Tentu saja aku. Tidak menyangka, sang leluhur sudah mengatur segalanya untukku. Tidak menyangka sang leluhur sudah mengatur segalanya untukku, bahkan mengirimkan simbol kilin. Ayahku sebagai satu-satunya murid langsung dari leluhur, selalu mendapatkan kasih sayang. Leluhur sangat memperhatikanku sebagai cucunya. Ya, Tuan Agung sangat memperhatikan Tuan Jiang Beichen, bahkan secara langsung mengatur pesta pertunangan dia Nyun Manor. Apakah keluarga Chen kalian setuju? Autant tu sajas et tu jus, et luerga Shen kami pastis et tu jus. Oh, singu menusakan tuan agung, bakam mangurusnya sekarang langsung. Barang Nona Chen sudah dikirim, pesta pernikahan telah diatur. Saya akan melapor. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Xiaowan. Aku menunggumu di pesta pertunangan. Tolong bantu kirim barang-barang ke halaman belakang. Xiaowan, Zhanggang Bengong. Cepat ganti pakaian. Cepat. Benar-benar tak disangka. Begitu Tuan Suci kembali, Urus pesta pertunangan sans diri. Chen Qingwan ini. Sungguh beruntung sekali. Iya. Ini adalah kebun pribadi leluhur keluarga Jiang. Biasanya dilindungi oleh formasi, bahkan kepala keluarga Jiang tidak bisa sembarangan masuk. Ayo. Telepon pengawasan transportasi. Telepon pengawasan layanan transportasi. Kebun yang megah. Apa yang terjadi? Dinding tak terlihat. Nggak ada kok. Apa mungkin? Mungkin aku salah lihat. Kenapa aku bawa senjata tajam juga? Ini seharusnya sudah cukup. Akhirnya tuan muda kita akan menikah. Iya, kita beruntung bisa melihat tuan muda menikah. Banyak sekali hidangannya. Ada semuanya dari ayam, bebek, sampai ikan. Siapa anak ini? Tidak sopan. Tapi pengantin belum datang. Sudah makan minum seenaknya di sini. Orang-orang penting di Longhai sudah aku temui. Belum pernah melihatnya.
Melihat pakaian Sepertinya bukan orang berkuasa. Anak muda, Jean makan lagi. Kamu dari keluarga mana? Saya dari keluarga Wang. Apakah ada keluarga Wang di Ilong? Tidak ada. Anak kecil. Makanan ini dimasak oleh koki terbaik di Longhai. Meja ini bernilai jutaan. Kamu mampu? Apa yang bernilai jutaan, ini saja tidak sebaik yang aku buat. Tidak mungkin. Aku mempelai pria di sini, kenapa aku tidak bisa makan? Mempelai pria. Ayo semua, lihat sini. orang mengaku sebagai mempelai pria. Sungguh lucu. Apa kamu pantas? Kamu tahu pesta pertunangan ini untuk siapa? Aku, kamu, anak miskin, apa kamu pantas? Aku kasih tahu, disiapkan oleh Saint Zun untuk muridnya. Tuan Muda Keluarga Jiang, Jiang Beichen. Tuan muda keluarga Jiang, HM. Maaf. Sepertinya aku benar-benar salah tempat. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Tidak benar. Memang tempat ini. Siapa wanita utama acara ini? Putri keluarga Chen. Chen King. Itu benar. Pesta pertunangan ini memang diatur untukku. Diatur untukmu. Berani sekali kau bicara begitu. Lihat dirimu, pantas tidak? Dengan tampang miskin begini, sepertinya kau bahkan tidak layak masuk sini. Oh iya. Masuk sini butuh undangan. Mana undangan kamu? Undangan. Undangan gak pernah lihat. Ini kan taman pribadi leluhur keluarga Jiang. Di luar ada formasi kuat jaga. Tanpa undangan, tidak bisa masuk. Bagaimana kamu? Aku cuma langsung masuk. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Formasi di sini. Energi spiritualnya kuat. Peluru tidak bisa menembusnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Seyaraza. Pasti ada cara rahasia yang kamu gunakan. Morph. Kerusakan pada formasi di luar perkarangan. Kami memperbaikinya segera, jika ada tuan rumah. Melihat orang mencuri, segera beritahu kami. Saya bilang, bagaimana kamu bisa? Ternyata ini Rusak. Tuan San. Ini orangnya, berpura-pura untuk dapat Tolong segera tangkap dia. Tuan. Anda masuk ke Longhai tanpa mohon ikut saya sebentar. Tuan muda akan dibuli. Kita harus Makan put. Kamu bodoh ya? Tuan muda bisa diintimidasi oleh mereka. benar juga. Sekelompok manusia bodoh bisa menindas tuan muda. Tunggu. Masuk secara ilegal apa? Memang ada seseorang bilang, acara pertunangan di sini, jadi aku datang. Ini adalah Villa Yanyun, milik pribadi Tuan Suci. Kamu bisa masuk sini juga. Kamu lihat dirimu sendiri punya muka begini. Nggak lihat diri, mana bisa masuk manor. Orang kaya kamu bisa masuk ke sini? Apa aku benar-benar tertipu? Pakai otak saat jatuh cinta itu penting. Wang Ling. Kamu bukan Chen Qingwan kan? Orang yang mau aku nikahi. Bukan kamu kan? Kemarin kamu acting hebat. Hari ini masih datang patuh tapi sayang sekali. Aku sudah melihat trikmu, trik cari istri kaya itu tidak berguna untukku. Kamu ngomong apa sih? Kakekku menyuruhku menjalani perjodohan ini. Aku tahu, kamu bawa surat nikah, membuat keributan di pesta tunangan. Bukankah mau memeras keluarga Chen? Siapa yang mau peras uang kamu? Meskipun Wang Li miskin, tapi punya martabat. Martabat. Berapakah harganya per kilogram? Langsung katakan jumlah uang di Perlegak Sok Mulia. Wang Ling. Meskipun kamu memiliki surat pernikahan, anakku juga tidak akan menikah dengan Keluarga Shen bukan orang yang tidak setia. Di sini ada 50.000. Anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Ambil uang ini. Kelola restoran burukmu. Satu kontrak nikah tukar 50.000. Bocah nakal. Kamu untung besar ya. Bocah nakal. Keluarga Chen tidak akan pernah. Mazuk paksa ke tanah. Kembalikan uangmu. Kamu sudah dapat untung, pergi, kalau tidak. Tuan Jiang tiba, kamu tidak bisa pergi. Hei, cepat pergi jika pintar. Ini bukan tempatmu. apa tunggu, cepat ambil uangnya dan pergi. Sekarang aku mengerti. Keluarga Chen tidak melanjutkan pertunangan. Benar. Keluarga Chen tidak mengakui pernikahan ini. Baiklah. Perjanjian pernikahan ini dibatalkan. Pengantin pria tiba. Pengantin pria datang. Kenapa semua kumpul? Lanjutkan musik. Teruskan menari. Bau menyengat sekali. Siapa orang ini? Bagaimana dia masuk?
Kamu datang. Orang ini menunjukkan perjanjian pernikahan Chen Qingwan, ingin menghancurkan pernikahanmu. Keluarga Chen memberinya 5.000 rupiah, tapi dia tetap tidak pergi. Anak muda, Kamu kebanyakan baca novel. otakmu jadi rusak ya. Masih mau rebut Rebut pernikahan. Kalau bilang pesta pertunangan ini, diadakan Kamu bilang ini. dipersiapkan untukmu. Semua dengarkan. Dia bilang pesta pertunangan ini diadakan untuknya. Dasar pembual. Siapa menyelenggarakan pesta? Siapa yang menyelenggarakan pesta Tuan Mudajang. Dia juga yang baru saja diangkat menjadi Bapa Susishia. NAK. Akan memperkenalkanmu, dengarkan baik. Tuan muda di depanmu. Dia adalah cucu dari Grandmaster. Den hari ini pesta pertunangan. Diadakan oleh Yang Mulia. Sebelum berpura-pura, selidiki lebih dalam. Agar tidak membuat dirimu malu. Berhenti berhayal yang tidak realistis. Di depan orang-orang berkuasa. Semua tindakanmu itu membuatmu terlihat seperti badut. Jika hari ini adalah pernikahan orang biasa, memang dirusak, tapi jamuan pernikahan kali ini diatur langsung oleh leluhurku. Kau tak bisa menggoyahkannya. Chen Qingwan, kau tidak mau menikah denganku. Aku juga tidak mau menikah. Berhenti. Datang dan pergi sesukamu, kau pikir ini tempat apa? Wang Ling biasanya tidak cari masalah. Tapi tidak berarti saya takut masalah. Di depan Tuan Muda Jiang, bilang tidak takut. Aku ingin lihat. Seberapa berani kamu. Serang dia, patahkan salah satu kakinya. disuruh pergi, kamu tidak pergi. Sekarang mau pergi, sudah terlambat. Aku sudah bilang padamu. Cahaya kunang-kunang jangan coba bersaing dengan bulan purnama, pria yang akan kunikahi. Seperti Tuan Mudajang. Berada di posisi kekuasaan pusat. Kalau bicara tentang kekuasaan, tanya saja ke seluruh Longhai. Siapa yang bisa mengalahkan Tuan Muda Jiang? Di Longhai. Tuan Muda Jiang menggerakkan jaring, tidak akan bisa bertahan hidup di Long. Kabarnya keluarga Jiang keluarga tersembunyi. Memelihara banyak sekali hewan langka. Dan setiap binatang yang muncul sangat ganas. Seperti kamu ini. Azal Mincu Satupin. Habis dimakan. Menghadapi anak miskin. Père Lucas me mange le robinatan. Benar juga. Roh binatang makan harta karun langit dan bumi, berbagai ramuan langka. Darah anak rendahan sepertimu bisa memberi makan binatang roh. Wang Ling, mengingat kakekmu pernah membantu keluarga Chen kami. Selama kamu mau berlutut, Dan memberi salam kepada semua. dengan 100 kali membenturkan kepala. Aku akan meminta Jiang Xiao untuk memaafkanmu. Dengar tidak? Cepat berlutut dan beri salam. Ayahku orang baik. Ingin membebaskanmu. Jangan tidak tahu diri. Aku tidak tahan lagi. Orang-orang ini membuli sang pangeran. Aku pergi mengalahkan mereka, kamu lupa bahwa pangeran Tubuh raja sebelum siapapun mengganggu, maka tidak ada yang berakhir baik. Kau tinggal tunggu dan lihat. Ingin aku berlutut. Maaf, aku Wang Ling sejak kecil memang keras kepala, tidak bisa berlutut. Hidup seperti semut, tapi hati setinggi langit. Kalau kamu tidak bisa berlutut, maka aku akan mematahkan kakimu. Mematahkan kakiku. Kamu sampah bawah, berani meragukan aku. Ku beritahu, kalau berani menyentuhku, aku akan langsung lapor polisi. Ah. Keluarga Jiang di Longhai adalah keluarga nomor 1. Hukum duniawi tidak bisa mengendalikan saya, apalagi ini adalah properti pribadi keluarga Jiang. Di sini, keluarga Jiang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Jangan bilang mematahkan kakimu, atau nyawamu. Tidak ada bisa melakukan apa. Tuan Mudajang. Semut kecil ini, hancurkan dia untukku. Pedang awan puncak bambu hijau, melihat pemimpin suci. Menghadap pemimpin suci. Menghadap pemimpin suci. Menghadap pemimpin suci. Menghadap pemimpin suci. Pedang ini bisa bersinar. Pedang ini pedang awan puncak bambu hijau. Ini tanda dari Dewa Suci. Apakah penerus Dewa Suci? Benar, melihat tanda seolah melihat Dewa Suci. Hormat kepada Dewa Suci. Horma kepada Dewa Suci. Orang yang selalu pikir cinta ini kali tidak bohong padaku, barang ini memang bagus. Barusan, siapa yang menyuruhku sujud? Maaf ya. Aku sujud, aku sujud.
Kamu sendiri? Ah, aku juga kaget. Maaf, kami tadi tidak menyadari bahwa Anda memegang simbol suci. Iya benar. Tahu Anda pewaris suci, kami tidak akan menyinggung Anda. Ampuni kami, Tuan. Kami mengaku salah. Mereka semua sudah berlutut. Bagaimana dengan kalian? Ini memang benar. Ini pedang awan dari puncak bam Tapi kakekku baru dapat benda ini kemarin. Gimana mungkin hari... diberikan ke orang lain. Dari mana kamu dapetin ini? Dari mana datangnya? Kenapa kamu harus tahu? Kenapa aku harus kasih tahu? Pedang ini dia dapat dari menipu. King Wan, kamu bilang apa? Kemarin aku kan ke restoran dia. Aku lihat langsung seorang wanita berambut putih menukar pedang ini dengan semangkuk sup sawi putih. Bagus ya. Kamu berani tipu sampai leluhur. Aduh. Tuan Jiang, Tuan Zhang. kamu sampah. Berani-beraninya memukul Tuan Jiang. Hei, aku lemparkan pedang, kamu jatuh sejauh ini. Tak ada yang bisa mengganggu Tuan Muda lagi. Tuan Muda menggunakan kurang dari 1/1000 kekuatan, bisa mengalahkan mereka tanpa perlawanan. Kamu mau cari masalah, ya? Ngapain bengong? Rebut kembali lambang suci. Tuan muda itu terlalu hebat. Kami tidak bisa melawannya. Hei, aku sehebat itu sekarang? Sialan. Jiang Shao, ini kawasan pribadi keluarga Jiang, penuh formasi sihir. Gunakan formasi itu. Hamper lupa. Langit maha luas, bantu aku menundukkan iblis. Hancur. Barusan terjadi apa? Kenapa kamu berlutut di lantai? Jangan sombong, Lao Zu akan datang. Saat dia datang, kamu akan mati. Sang Sakti Dasya tiba. Kami menyambut Sang Sakti. Menyambut Sang Sakti. Bos Wang, apa yang terjadi di sini? Anak ini menyelinap ke villa tanpa izin, mengacaukan pesta pertunangan, berniat membawa pergi putri saya. Iya, Sang Sakti memaksa kami berlutut dengan pedang awan King Zhu yang dia tipu dari Anda. Lihat, dahi saya hampir bengkak. Kamu datang. Jika tidak, kita akan kena celaka anak ini. Yang mulia, tidak boleh melepaskan anak ini. Saya saran. Harus dihukum berat agar menunjukkan kewibawaan. Kalian berani. Itulah dia. Yang mulia, orang tidak berguna. Memanfaatkan benda suci yang ia tipu dari Anda. Bertindak semaunya, yang mulia harus menghukumnya hari ini. Un tuk menegakan nama besar yang mu. Kamu bilang siapa yang harus kuhukum mati? Ini si sampah. Ulangi, bunuh siapa? Guru, kenapa memukul saya? Dia yang membuat kekacauan di perjamuan pertunangan yang disiapkan untuk saya. Kenapa Anda memukul saya? Perjamuan pertunangan untukmu? Kamu tidak pantas. Maafkan dosaku, hamba terlambat datang. Hamba terlambat. Apa yang terjadi? Kenapa dia memberi? Anak muda berlu. Saya mana tahu anak muda ini siapa. Bahkan Sang Agung juga memanggilnya senior. Kenapa kamu berlutut lagi? Osia lupa perintah senior untuk tidak berlutut. Tadi kaki saya lemas. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Lihat cara mereka. Kamu benar-benar Sang Agung. Senior, waktunya darurat sehingga tidak bisa mengirim orang menyambut Anda. Ah, kamu bilang sebelumnya. Semuanya salah paham. Tenang, senior. Saya akan memberikan jawaban sempurna untuk Anda. Baiklah. Kepala keluarga Cek, Anda melanggar janji dan menolak perjanjian pernikahan. Tidak layak jadi bagian dari 4 keluarga besar. Hari ini, saya mencabut hak Anda untuk itu. Sang Dewa, koki tanpa kekuasaan. Mengapa Anda membelanya? Saya konsultasi untuk membela seseorang. Senior menyembunyikan identitasnya. Saya selalu butuh bantuannya. Sang Dewa, keluarga Chen sudah tahu kesalahan. Kami tidak berani membatalkan pernikahan lagi. Buku pernikahan sudah saya robek. Saya tidak punya urusan lagi dengan keluarga Chen. Ayah, tolong saya. Jiang Shao, Menghina menolongku, hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Guru leluhur. Ini tidak sepenuhnya salahku. Kamu tidak menjelaskan pesta pertunangan ini untuk siapa. Di Longhai, selain aku, siapa bisa menikahi Chen Qingwan? Kau mengandalkan kekuatan keluarga Jiang, bertingkah seperti raja di Longhai. Hari ini bahkan berani menghina penolongku.
Kalau aku tidak bisa dibiarkan. Guru leluhur, aku satu-satunya anak keluarga Jiang, tak bisa dihukum. Sanrong ingin menghancurkan siapa? Kenapa peduli dengan identitas? Guru, hentikan. Guru, ampunilah. Pesta pertunangan saya siapkan untuk Anda. Dan dia Jiang Beichen, berani melanggar, merusak pesta. Tapi juga secara terang-terangan menghina. Kamu bilang dia pantas mati atau tidak? Dia, Hei, jangan tunjuk saya sebenarnya mau pergi, tapi mereka mencegah saya pergi. diam. Kamu diam. Yang mulia hanya minum semangkuk sup dari anak ini. Itu bukan budi. Apa, semangkuk sup? Guru, demi semangkuk sop, Anda bunuh keturunan murid? Yang mulia, sadarlah, jangan tertipu lagi oleh penipu ini. Semangkuk sup. Mongkok. Tidak bisa, identitas senior tidak boleh terbongkar. Kalau aku katakan. Bukankah itu akan membahayakan senior? Aku tak mau buang waktu bicara. Aku, Sanrong, tak perlu menjelaskan tindakanku pada orang lain. Nak, Nak, Jiang Beichen mulai sekarang berbaring di tempat tidur. terima kasih, Shifu, karena tidak membunuhku. Xiaowan, minta tolong tunanganmu. Cepatlah, Cepat pergi. Maskapan. Aku tidak ingin menikahimu, tapi demi keluarga, aku rela menerimamu. Mari kita bertunangan. surat pernikahan sudah disobek, bagaimana kalau kamu memakannya? Wang Ling, keluarga Chen memutuskan petunangan, kamu tidak suka. Sekarang kami menerimamu, kamu mau apa lagi? Sebelumnya itu salahku. Maaf, tapi perjanjian pernikahan ini ditandatangani olehku dan kakekmu. Kamu tidak bisa membatalkannya. Sekarang aku mengerti. Keluarga Chen kalian memang seperti kangkung, kemana angin bertiup, ke situ ikut. Bukankah sudah disepakati dengan kakekku? Silakan bicara dengan kakekku. Xiaowan, makanlah. Jika kamu makan, bisa menyelamatkan keluarga. Béthule, Béthule, Macan, Macan, Macan. Maka, Aku tidak bisa makan lagi. Meski kamu makan, pernikahan ini tetap akan berakhir. Selanjutnya, serahkan padamu. Long Hai dikeluarkan dari keluarga Chen mulai sekarang. Semua keluarga Long Hai harus menghormati bos Wang. Senior, setelah pikir matang, saya rasa posisi Daxia Shengzun lebih baik dikelola oleh Anda. Kenapa kamu mau berlutut lagi? Pedang ini aku tidak mau, kamu pegang. Aku bisa melihat, pedang ini menyusahkan. Sisanya urus sendiri ya, aku pergi dulu. Ah iya, kakak bermain di dunia ini. Kekayaan dan kekuasaan tidak memikat dia. Cara saya memang terburu-buru. Hormat mengantar kakak. Selesai, keluarga Chen kali ini benar-benar habis. Gara-gara Wang Ling tidak tahu ia membuat saint terpesona. Cari cara menyelamatkan keluarga Chen. Jika keluarga Chen dihapus dari 4 keluarga besar, mereka sulit bangkit lagi. Apa yang bisa dilakukan? Saint kemarin sudah mengumumkan di depan umum. Kamu masih bisa membuatnya menarik kembali keputusan itu? Oh iya, jika Wang Ling bisa membuat Saint menghancurkan keluarga Chen. Dia bisa membuat Saint. Lepaskan keluarga Chen. Kemarin sudah memohon di pernikahan, tidak berguna. Kemarin banyak orang sangat kacau, dia belum berpikir jernih. Hari ini kita memohon padanya, mungkin akan berhasil. Kalau mau pergi, pergi saja. Aku tidak akan pergi. Berhenti. Aku sudah memutuskan. Kamu harus pergi. Kita harus cari cara. Untuk menyalin kembali hubungan, Dia cuma lelaki pemalas yang bergantung pada perempuan. Mana mungkin pantas bersamaku. Xiaowan, kamu nggak mau keluarga Chen nggak punya apa-apa, kan? Setelah kita manfaatkan, terserah kamu. Ya sudah, begitu lebih baik. Bukan Raja Dewa untuk menguji aku. Linger, oh Linger. Kenapa nggak sabar? Pantas hari ini mati di tangan Raja Dewa. Tak disangka hari pertama jadi manusia, aku harus mati di sini, nggak terima. Kenapa kamu nangis? Apa ada yang luka, sakit ya? Makhluk gaib. Juga punya martabat sebagai makhluk gaib. Wang Ling, Io Bert Indak. Lakukan. Kamu yakin? Jangan banyak bicara, paling cuma mati. Aku bilang, gadis kecil, cari mati atau hidup. Apa yang mati? Beri aku tanganmu. Biar aku lihat. Biar ku lihat.
Dia lelaki. Tapi kalau bisa jadi pasangan Raja Dewa, maka kenaikan tingkat tidak akan lama lagi kan? Dengan Raja berniat menghancurkan dinasti Xia, ingin membunuh Jiang Wudao, tapi takut Raja Iblis mendengar lalu melarikan diri, masalah jadi tak berujung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apa maksudnya dengan Jiang Wudao, Raja Iblis? Saya benar-benar tidak mengerti. Lihat lebah itu. Ikuti lebah, pasti akan menemukan madu. Ayo. Lebah. Maksud Anda, senior, selama terus mengawasi Jiang Wudao diam-diam, pasti bisa menemukan Raja Iblis. Terima kasih atas pengarahan Anda, senior. Cepat bangun. Kenapa kamu berkata yang aku tidak mengerti? Ternyata penyakitnya tambah parah. Hampir lupa, senior tidak suka aku sujud padamu. Tidak apa-apa. Kalau tidak tahan, sesekali sujud juga tidak masalah. Kalau begitu, aku akan mengirim orang untuk mengawasi Jiang Wudao. Anak yang baik. Sayangnya agak bodoh. Tuan Dewa, mungkin Sanrong tahu identitasku. Tapi kenapa dia tidak membunuhku? Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk menemukan keberadaanku. Diamlah. Lia que Mana Akan lari, Raja Iblis. Yang mulia. Raja Iblis kabur lagi. Tadi sudah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa lari jauh. Perintahkan kota mencari mayat Raja Iblis. Berkhianat pada negara, dosanya tidak terampuni. Masukkan dia ke penjara. Tekan selamanya. Ya. Tuan Iblis sudah mati, sampaikan pesanku, 3 hari kemudian adakan pesta kemenangan di Hotel Shengxi. Tunjukkan kemegahan negara kita. Senior, 3 hari nanti di Hotel Shengxi, saya akan membuatmu terkenal. Semua hilang, semua ikan-ikan di kolam saya dilepaskan olehmu. Mereka semua sejenis denganku, saya tidak bisa menahan diri. Jadi, Apa maksudnya sejenis? Ikan apa? Udang apa? Mereka semua sejenis denganmu. kita sama-sama makhluk ajaib. Kenapa harus berseteru? Ibu peri ini. Sayang sekali, ikan dan udangku tidak ada yang terjual. Kamu kesini mau apa? Bos kami tidak punya waktu melayani. Lihat tampang naksir kamu itu. Maaf ya. Kamu datang untuk makan, kan? Hari ini semua bahan makanan sudah habis. Pak Wang, Anda salah paham. Saya datang mengundang Anda ke pesta perayaan 3 hari lagi. Berkat rencana Anda, kita mengalahkan Raja Iblis. Anda adalah pahlawan terbesar dalam pesta ini. Apa maksudnya rencana saya? Kenapa saya tidak tahu? Saya akan datang tepat waktu. Pak Wang sudah setuju. Wah, bagus. Sekarang bersiap-siap. Kalau saya datang, perlu bawa amplop uang tidak? Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu melepas ikan dan udangku, saya pasti bisa bawa uang amplop. Bos minta berapa? Kalau perlu, aku keluar cari duit buatmu. Dengan kemampuanku, merampok gunung emas perak bukan hal sulit. Malam begini. Kamu mau kemana cari uang? Jangan-jangan mau jual diri. Kita sepakat dulu. Jangan lakukan hal ilegal. Jangan melanggar hukum. Kalau begitu, beres, aku pergi. Dia benar-benar mau jual ya. Sudahlah, lebih baik aku cari cara sendiri. Semalaman ini dapat 2 ikan. Uang sumbangan harusnya cukup. Bos, aku ikut denganmu. Jangan-jangan. Kalau kamu ikut, bukannya aku dapat 1, malah kamu lepaskan 1. Kamu tinggal di sini jaga toko saja. Sanrong. Tunggu sampai lukaku sembuh, pasti kubalas dendam pedangmu hari ini. Tidak bisa. Harus cepat. Dapatkan rune dari tubuh Wang Ling.
Ini adalah esensi yang ditinggalkan oleh Dewa Phoenix di dunia. Harta langka ini ternyata berhasil saya temukan. Dengan benda ini, nyawa saya bisa terselamatkan. Phoenix si bocah itu terus mengganggu Tuan Muda, apakah kita perlu menghabisinya? Sejak awal aku sudah tidak suka padanya. Jangan gegabah. Alasan turun gunung. Untuk mencegah Tuan Muda menghancurkan dunia. Mangarakan Yari untuk meningkirkan. Kalian tidak perlu turun tangan, benar. Namun jika dia gunakan warisan saya untuk berbuat jahat. Kalau dia berani membuat masalah, nanti kita bisa menghadapinya sendiri. Baiklah. Aduh, tidak bisa. Perutku bermasalah, harus ke toilet lagi. Bau sekali. Terima kasih, Tuan Dewa, Tuan Dewa. Identitas kita terbongkar. Kita harus mencari cara untuk Kabur? Dendam pedangku ini belum terbalas. Mau kabur kemana? Apa maksudmu? Kamu merasa aku tidak bisa melawan Sanrong, kan? Lihat apa yang kutemukan. Ini bukan kotoran ayam. Bukan. Ini adalah kotoran ayam. Tapi, ini bukan kotoran ayam biasa. Pernah dengar tentang 4 dewa besar kuno? Kamu bicara soal dewasa menjadi dewa Baihu. Phoenix, Xuanwu, 4 raja dewa. Betul. Kotoran Raja Phoenix sebelum menjadi dewa. Di dalamnya mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Jika saya berhasil memurnikannya, di dunia ini saya tidak punya lawan. Saat itu saya akan menghancurkan Sanrong dan Wang Ling. Dewa memang luar biasa. Baik. Lindungi saya akan segera memurnikan harta spiritual ini. Tak disangka bisa melihat dewa merapalkan harta suci secara langsung. Putar balik. Baik. Apakah dia akan memakannya? Oke, sekarang bisa kembali. Aku berhasil. Luar biasa. Kita langsung cari Sanrong dan yang lain. Jangan buru-buru, pesta kemenangan 3 hari lagi. Nanti kita akan pergi sendiri. Untuk memberi mereka hadiah besar. Yang mulia, masalah, Jiang Wudao melarikan diri. Apa? Jiang Wudao melarikan diri, Raja Iblis hilang, pesta perayaan. Pesta perayaan berlangsung, Jiang Wudao dan lainnya akan aku tangkap sendiri. Baik. Jangan khawatir, Sen. Saya pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini menjadi terkenal hancur. Sudah 3 hari memancing, tidak dapat 1 ikan pun. Bagaimana dengan uang sumbangan ini? Aku tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Sialan kau yang selalu bikin rugi. Sudah memeliharamu lama, 1 telur pun tak pernah kau berikan padaku. Hari ini gunakan kamu sebagai sumbangan. Tuan Muda ingin membunuh Phoenix dan membuat sup? Sepertinya Phoenix, cepat lari. Tuan Muda adalah tubuh dewa abadi, aku bisa lari kemana? Ini akhir dari Phoenix. Bukan akhir. Aku tidak bisa membiarkannya. hanya 1 ini saja tidak cukup. Aduh. Ternyata. Kamu bisa bertelur ya? 3 butir. Ya sudahlah, hari ini kubiarkan kamu lewat. Ambil ini sebagai kontribusi. Phoenix, kamu baik-baik saja? Merasa lemah sekali.
Tunggu, Phoenix, bukankah kamu jantan? Kok bertelur? Kalau aku nggak bertelur, gimana dong? Tuan muda maunya nyawa aku, itu semua darah dan energi hidupku. Tuan muda telah pergi. Apakah kita harus mengikutinya? Mengikuti apa? Bagaimana jika Tuan muda? Dia tidak punya cukup uang dan mengirim kita keluar? Itu benar. Kita bisa meminta. Ling Untug pergi. Kurasa ini tempat yang tepat. Kurasa ada di sini. Pergi tempet lain. Siapa yang minta-minta? Ikut pesta. Kamu juga mau ikut pesta? Tahu nggak siapa yang adakan pesta ini? Di sini ini tempat kaum elit Longhai. Kamu pantas enggak sih? Kenapa aku nggak pantas? Matamu kayak anjing. Kamu bilang siapa yang Siapa jawab siapa anjing? Bocah, hari ini kalau aku gak kasih pelajaran, kamu gak tahu siapa bosnya. Undangan ini untuk tamu kehormatan pesta. Ayo. Pukul yang keras. Pukul di sini. Tidak berani, tidak berani. Maafkan aku yang tidak tahu siapa kamu. Salah paham denganmu. Aku salah. Sekarang aku bisa masuk gak? Silakan dulu. Tunggu, Pak Lau Zhao. Tangkap orang yang menyamar sebagai tamu pesta ini. Punya undangan, kenapa tidak bisa masuk? Yang ditangkap yang punya Satpam. Punya undangan, kenapa tidak bisa masuk? Yang ditangkap yang punya undangan. Anak muda. Peralatanmu lengkap, tapi kamu tidak tahu. Hari ini pesta cuma pakai muka, nggak ada undangan. Aku ingat, hari ini memang gak pakai undangan. Hampir saja tertipu sama kamu, bocah. Nggak ada undangan. Kenapa Sanrong beri aku undangan? Nama Sang Agung bukan kau sebut sembarangan. Tidak tahu diri. Cari masalah? Bocah, berani pukul aku? Berani mukul, aku juga berani bunuh kamu. Kamu kesini ngapain? Adalah Tuan Harimau Putih yang menyuruh aku melindungimu. Bos, tenang saja, selama aku di sini, tak akan ada yang berani menyakitimu. Tuan Harimau Putih. Kamu ngomong apa sih? Baru saja aku mau masuk paksa ke pesta, kamu malah pukulin orang. Sudahlah, kamu tunggu di sini saja, biar aku yang bicara dengan mereka. Dua abang, minta maaf ya, ini kesalahan kami. Dia adalah pegawai saya. Otaknya kurang waras, ceroboh. Kami akan pergi sekarang. Ceroboh memukul orang? Tidak menghargai Satpam Hotel Shengxi. Hari ini kalian tidak bisa. Bosku mau pergi ya pergi, lihat siapa berani menghentikannya. Berhenti. Ada APA ini. Manajer, dua orang membuat keributan, coba menerobos pesta Tuan Suci. Mereka memalsukan undangan, tekniknya lihai, mungkin mereka sering melakukan. Undangan. Undangan apa? Mari saya lihat. Ini undangan tulisan Tangon Ola Tuan Sus. Bukan orang berpangkat tinggi dan kaya raya tidak layak memilikinya. Anda. Anda tamu dihormati oleh Tuan Suci, kalau tidak, Tuan Suci tidak akan menulis undangan ini. Manajer, Anda salah lihat? Tuan Suci, bagaimana menulis undangan untuk bocah ini? Berani-beraninya bicara, akan saya cabut lidahmu. Kalian berdua tahu atau tidak? Membuat marah Tuan Suci. Bangun Hotel Shengxi. Hancur lebur. Berlutut dan minta maaf pada tamu. Kakek, aku salah. Ampuni nyuawaku. Salah tak perlu berlutut. Mereka terlalu labil. Aku harus cepat masuk. Bangun. Itu semua aku tak akan bilang. Pemimpin suci. Ayo kita masuk. Kalau ketemu orang aneh, biarin dia masuk. Orang aneh, bukankah mereka tamu penting pemimpin suci? Tamu penting apa? Sang Zun berkuasa setelah Raja Xia. Bagaimana dia menulis undangan ini? Pasti palsu. Apakah membiarkan mereka masuk akan... Apa yang bisa terjadi? Orang-orang di dalam aula Semuanya adalah elit berkuasa di Longhai. Kabarnya, Raja Xia kirim perwakilan keluarga binatang sakti, You Shiji, untuk hadir. Jika ini benar, akan mengalami kesulitan nanti. Hanya kamu yang bisa. Kalau tidak, kamu bisa jadi manajer. Tentu saja, perhatikan. Gaji satpam tapi kerja seperti tentara bayaran. Sebagai pewaris tunggal klan Dewa Binatang. Di antara generasi muda. Juga paling disayang oleh Raja Negeri. Kali ini Anda memimpin pesta perayaan Tuan Suci. Sangat tepat. Keluarga Chen kami sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman dengan Tuan Suci. Kia dirang kali, ini dalam perayaan Tuan Suci. Semua berka Anda, Tuan Zu.
Ayah, Ibu, jangan khawatir. Tuan Yo setuju meminta pertimbangan raja agar keluarga Chen kembali ke 4 keluarga besar Long. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Zhu. Terima kasih. Tak perlu sungkan. Xiao Wan menikah denganku, 4 keluarga besar di Longhai tidak disebut. Bahkan di Dijing. Keluarga Chen kalian pasti punya tempat. Wang Ling, jangan sombong hanya karena bersandar pada sang master. Tunggu saja ketika keluarga Chen kami bangkit bersama Tuan Shou, kamu akan menyesal. Wang Ling. Hei, hari ini tugas utama kita adalah makan. Makan dengan tenang. Jangan bicara lagi denganku. Tenang saja bos, aku di sini untuk melindungimu, tidak akan menyebabkan masalah. Wang Ling. Berani sekali kamu Bosku mau kemana suka-suka, kamu siapa sih, berhak ikut campur urusan kami. Diam. Wah kamu ini Wang Ling. Bawa wanita buat menghina aku. Aku bilang pas keluarga Chen ajak gabung, kenapa kamu nggak setuju? Ternyata udah punya hubungan sama wanita lain. Wang Ling, jangan lupa, semua ini dikasih oleh sang penguasa. Kamu selingkuh terang-terangan gini, nggak takut dihukum sama sang penguasa? Sang penguasa kasih apa ke aku? Apa sih selingkuh ini? Kalian kira aku ada apa-apa sama Sanrong? Kamu pikir pura-pura bodoh bisa bantu? Kusaranin pergi sebelum sang penguasa datang. Kalau enggak, akibatnya kamu enggak bisa tanggung. Jadi kalian mau ngusir aku ya? Aku belum mau pergi, acara belum mulai, makanan belum dimakan, kenapa harus pergi? Benar, pesta kemenangan ini memang untuk bosku, kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Hahaha, aku tidak salah dengarkan? Wanita ini bilang pesta kemenangan hari ini untuk Wang Ling. Kamu berani sekali ngomong begitu. Pesta kemenangan ini jelas untuk menghargai mereka yang berkontribusi besar dalam perang melawan iblis. Benar sekali. Kamu berani mengklaim seperti itu, benar-benar tidak tahu diri. Kamu bilang pesta ini untuk bosmu, mana buktinya? Apa sih yang perlu dibuktikan? Berani sekali, kamu tahu Tuan punya urusan mendadak tidak bisa hadir, kamu berani mengklaim pujian ini. Kupikir siapa? Ternyata wanita gila yang suka pria petundang ini. Hasilnya dia kabur dari rumah sakit jiwa. Kamu biarin dia ngomong sembarangan di sini. Apa kamu bosan hidup? Kalau tidak, kita pergi saja. Kenapa harus begitu? Oke, tahu. Tapi Sanrong belum datang, kan? Lihat mereka, seperti ingin melahap kita. Kalau sampai berkelahi. Yang rugi kita. Tolong, kamu kan Raja Dewa, siapa yang bisa bikin rugi di dunia ini? Bos, tenang saja. Jika berani bertindak, aku akan membasmi mereka semua. Akan menghabisi mereka semua. Kamu mabuk ya, ngomong ngaco. Bos, banyak orang di sini, kasih saya muka dong. Kasih muka apa? Bunuh orang melanggar hukum, ini zaman hukum. Oh, ternyata omong besar. Hampir kena tipu kalian. Wang Ling, sebaiknya kamu segera bawa istri gilamu pergi. Kalau tidak bikin marah, kamu gak bisa pergi lagi. Iya, cari tahu dulu, siapa Tuan Yo kita, bikin dia marah, Tuan muda datang pun gak bisa lindungi kamu. Berdasarkan yang kalian katakan, aku bisa menangkap dan menyiksa perlahan. Tapi hari ini, aku sedang dalam mood yang baik. Lihat itu. Tuan Zhou sedang menggerakkan ilmu. Keluarga keturunan hewan dewa mewarisi ilmu unik yang setiap kali diaktifkan, totem hewan dewa muncul di antara alisnya. Tuan Yo itu sedang memperingatimu. Kalau pintar, sebaiknya cepat pergi. Bos, sedang melihat apa? Kurasa, tanda di kepalanya itu agak familiar. Kenapa mirip dengan ayam jantan besar di rumah kita ya? Itu adalah totem Raja Phoenix. Di halaman belakang ada ayam jantan besar. Pantas menjadi Raja Immortal. Phoenix sakral dijadikan ternak di rumahmu. Ah, Wang Ling, saya sudah berulang kali memaafkanmu, berani-beraninya menghina leluhur saya. Kenapa kamu terbang keluar? saya juga tidak tahu. Tuan Zhu. Anda baik-baik saja? Béranis et Kalikamu menieront Tuan Wu. Kalian benar-benar bosan hidup. Tidak tahu Jo, Pueris binatang karamat, keluarga tersembunyi. Memukul Tuan Muda Yo itu kejahatan. Wang Ling. Cari aku?
Apa kulakukan? Tidak melakukan apa-apa. Dia pergi sendiri. Hubungannya denganku. Masih berani membantah? Semua orang jelas melihat kamu memukul Tuan Muda. Masih mau menyangka? Benar-benar orang gunung, tidak punya otak. Anakku memutuskan pertunangan denganmu, keputusan yang tepat. Bos, bagus kerjaannya. Orang bodoh yang tidak tahu diri begini memang harus diajar. Hei, kamu dari pihak mana? Kenapa merasa sekelompok dengan mereka? Kurang ajar. Dasar sampah, jaga pasanganmu. Berani sekali kamu Kalau berani bicara lagi, bukan cuma kamu yang aku pukul, semua orang di sini akan mati. Semua akan mati. Kakak besar, apa yang dibicarakan? Siapa memberi kamu kepercayaan di... Tentu saja kamu. Aku? Sombong. Akan aku beritahu. Di sini setiap orang di Longhai punya kekuasaan besar. Berani-beraninya kalian menggoyahkan. Dari mana datang sampah ini? Usir mereka dari sini. Hei semuanya, barusan itu, saya kan gak ngomong apa-apa. Tadi itu saya yang ngomong. Apa yang kamu bilang sama dengan dia bilang. Orang ini kamu bawa masuk. Kalau bukan perintahmu, kenapa dia ngomong sembarangan di sini? Apa merasa hidup terlalu... Sudah paham, memang sengaja cari masalah? Peringatkan, jangan bikin onar. Kalau tidak, jangan salahkan kalau nanti tidak sopan. Saya ingin lihat. Bagaimana kamu tidak sopan? Xiaowan, mungkin kamu lupa, wanita liar yang dia bawa tadi mengancam akan membunuh semua orang di sini. Hahaha, kita cepat-cepat berlutut minta ampun. Siapa tahu si pecundang ini masih bisa mengampuni kita. Hahaha. Diketawain, sekarang gimana? Bos, orang-orang ini di mata saya cuma semut. Kamu gak perlu turun tangan. Saya sendiri yang bisa bersin mereka semua dengan mudah. Sombong sekali. Saya ingin lihat bagaimana hari ini kamu menyelesaikan semua orang di sini. Orang-orangku, mana kalian? Wow, ini cosplay dari mana munculnya? Main sulap ya? Pengawalnya, dia orang kepercayaan raja. Pengawal pribadi. Tak disangka, raja izinkan Tuan You membawanya ke sini. Si jenderal jahat ini lebih kuat dari seorang master. Ini akan menarik. Benda tak tahu diri. Lihat sekeras apa kali ini. Cuma berdiri di atas master, bagaimanapun hanya semut besar, aku bisa musnahkan. Kamu ngapain? Masih bisa bicara? Aku gak dorong, kamu sudah jatuh. Aku memang mau pukulan itu kena, biar aku bisa menyerap energinya. Hei Tanggedol. Kami menyerah. Kamu itu Raja Abadi, mana boleh menyerah? Apa Raja Abadi punya rencana lain? Menyerah, nanti saat Sanrong datang, dia akan membebaskanku. Lihat. Betapa cerdiknya. Jardik? Hei, kenapa kamu mengungkapkan rencanaku? Jadi itu cuma taktik penundaan. Sia-sia. Kena serangan pemakan jiwa, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Kenapa terasa agak gatal? Komandan jahat. Komandan jahat. Meninggal. Tak disangka hati Raja Dewa begitu cerah. Dapat selaras dengan alam dan merubah diri sesuai perubahan dunia luar. Anak muda ini tidur. Wang Ling benar-benar membunuh kepala penjahat. Ngomong apa? Siapa bunuh orang? Jangan asal bicara, aku di sini tidak bergerak. Itu akibatnya sendiri. Kalau bukan dia sendiri punya niat membunuh dan menyerang bosku, kenapa dia bisa kena batunya dan mati? Jangan-jangan beneran ada yang meninggal, biar aku lihat ada apa. Minggir. Berdetak jantungnya, membuatku terkejut. Hei! Kenapa lari ke sana lagi? Terbang ke sana kemari, kamu mau apa? Bajingan, kamu berkali-kali menghina aku, tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Siapa yang berani membuat Tuan Medaka marah seperti ini? Tuan Muda, kenapa kamu terluka? Semua ini karena pengecut menyerangku diam-diam. Dia hampir membunuh penjaga utama pria hebat. Tuan Dingin, hari ini kamu harus menghabisi mereka. Hei, apa omonganmu? Penjaga pria itu jelas-jelas terbang sendiri, dan dia, aku cuma menyentuhnya sedikit lalu dia terbang. Semua orang tahu ini tidak sesuai dengan hukum fisika. Kita jadi dibully karena keluarga Yo, keturunan binatang dewa, sudah terlalu lama menyepi. Orang-orang lupa akan kekuatan kita, makanya berani memandang rendah kita.
Apa aku sindir? Kamu tuan tua, datang langsung tuduh aku. Orang tua zaman sekarang hobi cari masalah ya? Dengan sedikit kemampuan, beraninya pamer di luar. Cepat pergi, atau aku pastikan tidak akan pulang dari... Jangan ngomong begitu, dia sudah tua. Kalau kamu bikin dia kesal, bisa kena serangan jantung. Kan benar apa yang aku bilang, dengan kekuatanmu bisa kalahkan banyak orang. Kekuatan apa? Kalau mau kalahin dirimu sendiri. Kalian terlalu sombong, berani sekali menghina aku di depan umum. Kalau tidak dipermalukan, bagaimana kalian bisa hidup tenang nanti? Kalau tidak dipermalukan, tidak akan bisa. Itu Leng Qianqiu ya? Dia ada masalah. Jangan hiraukan. Pergi sekarang. Ini pacar baru, tahu siapa Leng Qianqiu, buat masalah sama dia, kalian semua bisa mati. Hei, kamu gak lihat aku lagi menenangkan semua orang di sini? Kenapa orang kota begitu penuh amarah ya? Siapa yang bilang kalau semua orang di sini harus mati? Sekarang cuma mau lepas tangan dengan kata-kata ringan begitu. Sejak kamu sakitin Tuan Yo, kamu seharusnya sudah tahu akibatnya. Sekarang kamu cuma tukang masak yang pandai menggereng. Mana bisa kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Aku bilang apa? Gak bilang apa-apa. Lagi pula gak mukul siapa-siapa. Kenapa lihat Leng Qianqiu datang jadi takut menggeku? Benar-benar pengecut. Semua, mata orang banyak tajam. Apa aku tadi mukul dia? Kalian bilang, apa aku mukul dia? Kapan aku memukul orang? Hidup 300 tahun, tak ada yang berani bicara begitu. Apalagi dia melukai orang hari ini, meskipun tidak, hanya dengan kata itu, aku juga minta penjelasan. Hei, hampir setengah badanmu masuk tanah tapi masih sombong, ya? Percaya atau tidak, buat kamu kasih penjelasan di sini. Kamu masih kurang puas, jangan bicara lagi. Berani kamu mengancamku di depan umum. Inikah kekuatan sesepuh keluarga? Melepaskan sedikit energi. Kita berdiri di samping merasa sesak nafas. Mereka tamat. Leng Qianqiu bertindak membunuh orang. Biar saja mereka pasti mati kali ini. Anak muda, Cepat berlutut dan minta maaf pada tetua Leng Qianqiu, atau dia bisa membuatmu hancur seketika. pandai melihat situasi adalah kebijaksanaan. Pemuda, harus belajar bijaksana agar bisa panjang umur. Sekelompok penjilat, takut terlibat masalah. Bos, jangan dengarkan. Jika dia berani menyerang, bunuh mereka semua hari ini. Kamu bicara apa lagi? Aku harus membunuh mereka di sini? Tidak pernah membunuh. Serangga, sebelum kalian mati. Lihatlah kekuatanku ini. Anak ini kuat sekali, betapa hebatnya. Cuma segini kemampuan, kemana tadi kehebatannya? Barek, berani-beraninya menghinaku. Penatua Leng, Anda baik-baik saja. Wah, ada pesulap lagi. Anak ini punya cahaya pelindung, ada artefak dewa, serahkan barang. Saya paham. Mau memeras saya, kan? Saya cuma punya warung, usaha saya kurang. Saya punya kartu bank, tapi isinya cuma 200.000. Kalau kamu nggak keberatan, ambil saja. Sungguh terlalu. Keterlaluan kamu. Mengira kami keluarga tersembunyi? Kapan aku merugikan kalian? Kalian datang ribut, berniat menipuku. Aku sudah kasih uang ke kalian, mau apa lagi? Tepatnya kalian mau apa? Wah, akhirnya kamu mau jadi orang. Tentu saja, kalian terlalu lemah, berani melawan Bos Wang. Menyalahkan orang lain licik. Kalian bisa apa sih? Keluarga tersembunyi, cuma gerombolan pencuri kecil. Kamu cepat diam. Kamu bikin marah, ya? Kartu bagus di tanganmu. Sombong, sudah melebihi batas. Sampai di titik ini, cuma bisa panggil leluhur. Ini adalah pemanggilan totem legendaris. Panggilan sudah keluar. Musuh pasti mati kali ini. Sebelumnya panggilan hanya menambah sedikit kekuatan. Kenapa sekarang bisa keluar suara burung phoenix? Apakah aku menembus batas? Anak muda, cepat pergi. Panggilan sudah keluar. Jika melarikan diri ke ujung dunia, mereka tetap menemukanku. Dibunu. Mau lari? Pikir bisa kabur? Aku datang untuk makan, kenapa banyak masalah?
Sampah, ini juga bukan tempat untuk orang sepertimu makan. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Seharusnya terima dipukuli bos kami. Bisa selesai. Tapi sekarang, malah cari mati dan bikin keluarga hancur. Hahaha, kamu mau menghancurkan keluarga dengan darah binatang suci? Mimpi? Aku tanya, kalian bodoh atau pura-pura? Apa kalian gak tahu, leluhur keluarga You, Phoenix Shengjun, sudah menjadi dewa, melawan keluarga You sama dengan melawan dewa. Jangan buang waktu bicara. Tunggu Yo memanggil roh leluhur Yo. Kita bisa menghabisi mereka dalam sekali pukul. Kenapa orang-orang ini melihat ke satu arah? Cukup sakral ya. Oh iya, ayam di rumah belum saya beri makan. Saya pulang dulu, ya. Jangan pergi, masih ada acara puncaknya. Aku nggak nonton lagi. Aku mau pulang kasih makan ayam. Kamu pulang nggak? Kalau nggak, aku pulang sendiri. Benar-benar burung Phoenix, nggak nyangka Tuan You benar-benar bisa memanggil jiwa sisa hewan dewa. Aroma ini menakutkan, Melihat dari samping, sudah bikin orang takut. Bagus, kali ini kalian ditentukan. Ini adalah jiwa sisa hewan dewa kuno, tekanan sekuat ini memang di luar hal-hal dari dunia manusia. Bos. Raja Dewa sama sekali tidak terganggu oleh tekanan Phoenix. Benar-benar tubuh Raja Dewa tidak bisa dibandingkan dengan kita orang biasa. Bukankah ini hanya seekor ayam yang meninggalkan kotoran? Kenapa kelihatannya seperti ayam di rumah kita? Kenapa kalian semua berlutut pada kotoran ayam? berani menyebut roh leluhur You kotoran ayam. Mau mati, darah suci. Lindungi jiwaku yang sejati. PK. Tidak mungkin. Pecah. Pecah, 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 pecah. Sedang menari. Kok semakin mirip? Bos, apa maksudmu? Maksudku mereka semakin mirip pengikut aliran sesat. Tidak bisa, aku harus lapor polisi. Berpura-pura gila, Wang Ling, hari kematianmu sudah tiba. Jiang Wudao, kamu muncul, melarikan diri dari penjara, hukumannya dipenggal. Takut Sheng Zun membunuh. Jiang Wudao, Kau adalah murid pribadi. berani melawan guru, tak takut terkena hukuman langit? Hahaha. Melawan guru, bagi aku, kapan aku pernah anggap San Rong sebagai guru sehari saja? Keluarga Jiang, 5 generasi, 3 bangsawan, terhormat di Daxia. San Rong dari panti asuhan. Dia hanya seorang wanita. Apa haknya menjadi sang penghormatan? Sedangkan aku harus melayani dia. Posisi sang penghormatan Daxia seharusnya milikku, milik keluarga Jiang. Bertahan 10 tahun demi hari ini, menghilangkannya dan merebut posisi sang penghormatan. Kamu bersekongkol dengan Raja Iblis menggulingkan Daxia untuk merebut posisi sang penghormatan? Aku akan memberitahu semuanya. Hari ini semua yang hadir di sini harus mati. Aku sudah memanggil leluhur Phoenix. Menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Kamu bilang ini adalah sisa jiwa Phoenix Raja Suci. Hahaha, bisa gunakan itu untuk membunuhku. Kamu pikir aku tidak berani? Cucu yang tidak setia, You Shiji, memohon leluhur untuk bantu menghapus pengkhianat. Keturunan binatang suci ini benar-benar bodoh. Masih berpikir, sisa jiwamu ini adalah yang kamu panggil sendiri. Orang ini, kenapa terlihat familiar? Raja Iblis, dia sudah dibunuh oleh Raja Suci? Reinkarnasi untuk hidup kembali, tidak baik, mari kita cepat pergi. Mau pergi? Hari ini tak ada yang bisa pergi. Benar keturunan hewan suci. Darahmu sungguh murni hari ini kalian berdua. Cukup bagiku untuk berpesta. Kepala keluarga Jia. Shawan Kemi. Dulu akan menikah dengan putramu Jiang Beichen. Demi putramu, bisakah beri keluarga Chen kami kesempatan? Biarkan kalian pergi. Kalau saya nggak datang hari ini, kalian akan menjodohkan putri kalian ke orang lain. Ya, perempuan nggak setia, nggak cocok sama anak saya. Oh ternyata begitu. Kamu ini gila, aneh banget. Bukan aku, bukan aku. Kamu masih nggak ngaku. Ling Er, dia yang ngintip kamu. Dia memang Oh, Ini. Sialan kamu. Aku, Raja Iblis, sudah melampaui dunia abadi, masih takut anak itu Wang Ling?
Aku sudah melampaui, bagaimana bisa takut padanya? Hampir lupa. Di tubuhmu ada rune yang bisa membantuku menjadi dewata. Sungguh bantuan dari langit. Begitu aku membunuhmu dan merampas rune itu, aku akan tak terkalahkan di dunia ini. Haha, rasakan ini. Berani melukai bosku, siap-siap mati. Linger. Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, Aku tidak akan bergerak. Mengintip kecil, tapi membunuh besar. Jangan buat kesalahan lagi. jangan omong kosong. Kalau mau dia hidup, dengarkan aku. Bos, jangan pedulikan aku. Hei, jangan. Dia karyawanku, aku harus peduli. Katakan. Apa yang kamu mau aku lakukan? Lepaskan celanamu. Aku tidak salah dengarkan, seorang pemimpin agung malah minta orang buka celana di depan umum. Orang mesum, tua pula. Aku jejek. Aku, keturunan hewan suci, mati di tanganmu. Diam. Tuhan pasti tidak bermaksud begitu. Dari caranya mengolah kotoran burung phoenix saja, kita tahu pasti ada maksudnya. Wang Ling, Tuhan memintamu menanggalkan celanamu. Cepat lakukan. Dasamesum. Di situasi seperti ini masih bisa bercanda, aduh memalukan sekali. Cepat. Baik. Aku lepas. Tidak bisa. Aku tidak bisa lepas. Harus pikir cara yang aman. Bos tidak bisa lepas. Hidup Ling Er memang Anda yang beri. Untuk menjaga harga dirimu, Ling Er rela mati. Wah, kok malah jadi pemerasan moral sih? Serba salah sekarang. Lepas juga salah, tidak lepas juga salah. Sudahlah, mati ya mati. Wah. Sungguh luar biasa. Sekarang aku akhirnya melihatnya dengan jelas. Ini memang benar-benar rune spiritual. Ling Er, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau begitu, lepaskan dulu. Yakinlah, aku akan membalas budi penyelamatanmu. Tidak hanya selamat, tapi kekuatan meningkat. Kenapa? Itu karena aku punya ini. Ini adalah Tidak buruk ini adalah peninggalan Sang Raja Phoenix di dunia. Aku sudah menelannya dan mencernanya selama 3 hari. Sekarang aku bisa menguasai semua sisa roh Raja Phoenix di dunia. Di dunia manusia, tidak ada yang bisa melawanku San Rong. Bersiaplah untuk mati. aku dan Raja Iblis sama-sama adalah makhluk tingkat dewa. Jika ada bantuan dari senior, mungkin bisa membunuhnya. Tapi sekarang dia punya bantuan sisa roh Raja Phoenix, sepertinya senior. Sebelumnya juga tidak bertindak. Karena dia punya rencana lain? Atau karena dia tidak yakin akan menang jadi tidak bertindak? Jangan khawatir, senior baik padaku. Aku pasti akan memastikan Anda pergi aman. Apa? Memastikan aku pergi dengan aman? Makan di pesta, kalau tidak makan tak apa. Apakah ini perjamuan terakhir? Bocah nakal, sudah mau mati masih berlagak bodoh. Mohon yang mulia. Hukum San Rong dan lainnya. Hari ini, di pesta perayaan pemberantasan setan ini, aku melanggar peraturan. Meski mengorbankan 300 tahun kekuatan, aku akan hancur bersamamu untuk memberi harapan pada senior. Ini. Tankapan Naga. Kamu lihat gerakanku dan menangkapku. Hei, dasar orang tua mesum. Menangkapmu itu susah ya? Manis. Kamu kan? Masih berani maki ya? Ayo maki. Kalau berani lepaskan aku. Aku tidak akan lepas. Kenapa? Tunggu aku lepas, kuhancurkan kamu. Wah, aku ini emosian. Jangan. Hancur berkeping-keping. Salah, aku nggak seharusnya ngomong gitu. Maaf. Lepasin. Kalau minta maaf berguna, buat apa ada polisi? Ini bukan omongan. Kamu ngintip orang mandi. Ayo ikut menyerah. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo. Gimana bisa? Tuhan Dewa bergantung pada jiwa sisa Dewa Feng Huang untuk kekuatannya. Bagaimana mungkin anak Wang Ling bisa mengalahkannya?
Bosku adalah Raja Dewa. Menghancurkan yang kuat di tingkat dewa bukanlah sulit. Tidak mungkin. Sampai tidak mungkin sehebat itu. Pasti ada dewa yang membantu. Jadi dewa memang membantu. Tidak heran anak ini bisa menangkap Raja Iblis. Dewa sangat memperhatikan Wang Ling. Sulit untuk tidak berpikir yang bukan-bukan. Maksudmu, dewa dan Wang Ling punya hubungan rahasia? Lepaskan, lepaskan. Benar-benar Kamu juga takut, ya? Tunggu sampai kuasai jiwa Phoenix, aku akan menghadapimu. tidak baik. Raja Iblis gunakan jiwa Phoenix untuk Sudah terlambat. Hati-hati, senior. hilang. Benarkah sudah hilang? Ini. Apakah Anda baik-baik saja? Pergi ke istana panahanan iblis. Cari pemimpin jurang iblis. Alaska. Cepat pergi. Raja Iblis ini sudah mati? Tidak bisa menang, pura-pura mati. Bangun, jangan pura-pura. Pak Wang, orang ini akan saya urus dengan baik. Pesta hari ini untuk Anda. Karena sudah tenang, silakan duduk. Masalah sudah seperti ini, Anda masih sempat makan? Ling Er, kita pulang. Baiklah, bos. Saya pulang duluan untuk masak mie, nanti pulang makannya. Iya. Ayo pergi. Iya. Menyelesaikan masalah dan pergi diam-diam, menyembunyikan jasa. Kapan aku bisa mencapai tingkat pendahulu? Masalah Raja Iblis teratasi, krisis di Daxia belum selesai. Aku ingin menyepi mencari cara mencapai tingkat dewa. Xiaoyo, tolong sampaikan pesan kepada Raja. Dengan hormat mengikuti perintah yang suci. Bagaimana dengan keluarga Chen, yang suci? Keluarga Chen telah berkali-kali mengingkari janji dan menghina orang yang berjasa padaku. Sekarang aku mencabut keberuntungan keluarganya dan menjadikan mereka pengemis selamanya di jalanan. Tuan, Kamu akan menyelamatkan keluarga Chen, kan? Menyelamatkan apa? Kamu pikir hari ini aku belum cukup terjebak karenamu? Aku peringatkan, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, atau aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Jalan keabadian sulit ditemukan. Jalan keabadian sulit dijangkau. Bagaimana caranya bisa melampaui dunia dewa dan masuk ke dunia keabadian? 4 hewan ini lagi minum minuman keras? Aku tidak salah lihat, kan? Mereka ternyata adalah Suanu, Tao Tie, Feng Huang, dan Bai Hu, 4 raja dewa. Junior Sanrong menyapa 4 raja dewa. apa? Bisa melihat wujud asli. Pasti sedang mabuk. Tidak sengaja menunjukkan wujud kami. Minum memang bisa membuat masalah. Karena kamu telah melihat wujud asli kami, artinya kita punya takdir. Begini, kami akan menjawab satu pertanyaanmu secara gratis. Tapi kamu harus janji tidak memberitahu identitas kami. Ingin tahu melewati tahap menjadi dewa dan masuk ke alam suci. Sebenarnya hal ini sangat simpel. Di antara dunia manusia dan alam suci ada penghalang, yaitu Gunung Sendao. Di situ ada Balai Sendao. Kepala balai ini punya hak untuk mengangkat menjadi dewa. Siapapun yang ingin menjadi dewa harus terhubung dengan orang-orang di Balai Sendao. Mereka akan diakui. Bagaimana cara saya bisa menemukan orang dari Balai Sendao? Masalah ini, yang jauh di langit, yang dekat di hadapan. Apakah mungkin Anda adalah orang dari Balai Sendao? Di dunia ini ternyata ada kebetulan seperti ini. Hei, mau makan apa? Waktu itu saya belum sempat kasih angpau di pesta. Jadi jangan disia-siakan. Tunggu matang baru bisa dimakan. Kamu mau ngapain? Mau makan. Aku bukan mau makan. Bukan mau makan. Jadi kamu mau apa? Siang bolong begini. Aku juga nggak mau rugi. Itu. Kamu tutup pintunya dulu ya.
Aku tahu sejak awal kau mau begini. Cepatlah datang. Terlalu tampan memang merepotkan, tapi kalau kau serius, aku tidak akan mundur. Paling lama habis energiku. Hahaha. Senior, Anda benar-benar setuju. Tao Tie, jangan lihat. Sepertinya si tuan muda akhirnya akan bertindak, dan Sanrong yang diuntungkan. Apakah senior tahu sejak awal aku akan berguru padanya? Orang dari Istana Dewa. Kali ini, aku harus jadi pria sejati. Ayo. Junior Sanrong ingin berguru padamu. Berguru. Berguru. Ternyata mau berguru ya. Celana sudah dilepas, cuma ini, tuan muda kali ini gagal lagi. Benar, karena Anda sudah setuju, saya akan adakan perjamuan berguru dan umumkan ke seluruh dunia bahwa saya telah menjadi murid Anda. Celaka. Telurku. Mana telurnya? Kenapa jadi permen? Mo Yuan, akhirnya kutemukan kamu. Selama bisa dapat bantuan Mo Yuan, aku bisa balas dendam. Junior Jiang Wudao, mohon bertemu dengan Tuan Mo Yuan. Manusia, kenapa ingin bertemu denganku? Mohon Tuan Iblis beri kekuatan, rela mati demi Iblis, menyerang Long Hai, merebut keluarga Jiang. Darah manusia biasa sepertimu tidak cukup untuk membebaskanku. Ini diberikan oleh Tuan Iblis sebelum wafatnya. Darazuki Feng Wang Shengyun. Hahaha, lumayan sekali, hanya setetes ini sudah bisa membebaskanku. .500 tahun sudah berlalu. Akhirnya aku keluar. Hancurkan istana Xiandao untuk membalas dendam atas kurunganku 500 tahun. Hahaha. Kamu bilang Sanrong mau berguru. Apakah kau Madame akan... Calon pemimpin kita memiliki tubuh immortal. Penerimaannya pada murid baru adalah kejadian besar bagi alam semesta. Kita sebaiknya lihat dulu, dan menghentikannya jika perlu. Mengapa menurutmu Saint Noble tiba-tiba mengadakan perjamuan penerimaan murid? Kenapa? Ya dia mau cari murid. Umurnya sudah tua, mau ada yang meneruskan keahliannya. Wow. Banyak sekali makanan. Bukan kamu. Lihat Wang Ling. Kalau begitu aku tidak sungkan. Kenapa dia? Jangan-jangan murid yang akan diambil oleh sang guru adalah dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Kalau kita mau bertahan di Long Hai, kita harus segera dekati dia. Kepala keluarga Jiang. Tak berguna. Mereka semua sudah datang, bagus. Selama kita membunuh Sanrong dan Wangling, Long Hai ini tetap milik kita. Nanti. Keluarga Chen kalian tetap jadi 4 keluarga besar. Keluarga Shen Kami Bersimpa, setia pada keluarga Zhang. Bos Wang. Hei, tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Akui aku sebagai tuanmu. Mulai sekarang Long Hai, Anda yang menentukan. Keluarga-keluarga ini, ingin bertahan di Long Hai, harus bergantung pada Anda. Pesta ini khusus diadakan oleh Tuan untuk Anda. Selain Anda, Siapa pantas menjadi murid sang tuan? tidak. Apa kalian salah paham? Kapan aku bilang mau jadi murid? Aïe, Boswang, Jean-Ganter la Lumeranda. Maafkan kesalahan kami sebelumnya. Mulai sekarang, sekalipun Jiang Wudao datang, aku di pihak Anda. Benar, mulai sekarang. Kami anggap Anda sebagai yang terhormat. Bos Wang, lihat. Kursi disiapkan Anda. Ini kursi nomor 1 di Jiangcheng. Sekarang milik Anda. Pak Wang, silakan. Tunggu sebentar. Oh. Anda yakin bisa duduk di sana? Yakin. Kursi di Jiangcheng, hanya untuk Anda. Benar. Mulai sekarang seluruh Long Hai adalah milik Anda. Kalau bukan Anda yang duduk, siapa lagi? Pak Wang, duduklah di kursi ini. Silakan duduk, PAK Wang.
Baiklah, saya akan duduk sebentar. Dia tidak berhak duduk di izin. Kursi ini milik saya. Kursi itu milik saya. Milikmu. Di Longhai, berkuasa. Siapa yang berani membantah? Keluarga Shen siap menghormati pemimpin keluarga Zhang. Pemimpin keluarga Jiang, berani kembali, sang penguasa sudah mengeluarkan perintah penangkapan. Pemimpin keluarga Jiang, menantang sang penguasa, tidak akan lolos. Benar. 3 keluarga besar tidak akan mendukungmu. Sang Penguasa. Aku datang hanya untuk mencari si tua bangka, untuk membalas dendam. Tuan Zhang, qui n'a pas mon charisme à la Sandiri. Sang guru memiliki kekuatan luar biasa, Anda tidak bisa melawannya. Sang guru datang, Anda takkan bisa melarikan diri. Sekarang di Longhai, giliran Boss Wang yang akan jadi murid Sang Guru. Kalian bicara saja. Aku makan, tidak saling mengganggu. Boswang Gambil Tindakan Ukom Orang ini. Dia hanya seorang pecundang yang bergantung hidup dari orang lain. Jangan bicara tentang pecundang ini, bahkan leluhur keluarga San pun tak bisa melakukan apapun pada Tuan Jiang. Saya berani datang, tidak takut. Orang tua itu datang pun, saya tidak gentar. Benarkah? Lihat, itu wanita kemarin. Pertunjukannya semakin menarik. Menghormati Suki kita, selamat datang Suki kita. Maaf, saya mandi dan ganti pakaian, jadi datang terlambat. Maaf, tadi mereka mengganggu Anda, saya tangani sekarang. Jiang Wudao. Pesta penerimaan murid tidak bisa kamu ganggu. Berani sekali kamu. Kamu heni ala anak angkat keluarga Jiang. Bukan suku hatinya berbeda. Hari ini aku akan mengusirmu dari keluarga Jiang. Kau benar-benar mencari mati. Jika tidak ada sang maha guru di keluarga Jiang, kau pikir keluarga Jiang bisa jadi yang terkuat di Longhai? Maha Guru, ketidakpatuhan Jiang Wudao layak hukuman mati. Tak boleh menghina Master. Jiang Wudao harus dihukum mati. Hahaha. Ingin membunuhku. Hanya mengandalkan kalian. Berani? Jiang Wudao, kamu mendekati ajal, masih bisa tertawa. Mendekati ayat. Jangan bilang orang tua ini tidak bisa bunuh. Hari ini, jika dewa datang, Tidak akan berbuat apa-apa padaku. Sheng Zun, kepala keluarga Jiang gila. Jiang Wudao, anakmu berbuat jahat, berdagang dengan iblis. Hari ini kamu hina guru dan leluhur. Aku akan menghancurkan kultivasi MU dan menekanmu selamanya. Dengan mengandalkan dirimu, Silakan, Tuan Yurang Iblis. dengan Tuan Jurang Iblis di sini, lihat siapa yang bisa menyentuhku. Jiang Beichen, kamu sudah sembuh. Jiang Beichen tidak bisa. Aku sudah bertemu Jiang Beichen, dia sama sekali berbeda dengan orang gila ini. Bos Wang bilang. Ternyata kamu adalah penguasa Moyuan. Tao Tie Chan, penguasa Moyuan ternyata bisa hidup kembali. Dengan keluarnya dia, situasinya bisa jadi agak rumit. Lihat situasi, kalau berbahaya untuk Tuan Muda, langsung bertindak. Oke. Tapi menurutku, dengan kekuatan Tuan Muda, tidak butuh kita yang bertindak. Penguasa Moyuan, kamu membuat kekacauan di Daxia, menangkap energi Yin dan Yang, bukankah sudah disegel oleh... Sudah 500 tahun, tak disangka masih ada yang bisa mengenaliku. Mereka bilang M.A. Yuan, penguasa kejahatan M.A. Yuan. Orang-orang M.A. Yuan adalah ahli dunia dewa, sudah disegel oleh istana dewa, bagaimana bisa keluar lagi? Orang M.A. Yuan membunuh tanpa berked. Penguasa M.A. Yuan adalah aku yang membebaskan. Jiang Wudao, berani membebaskan penguasa M.A. Yuan melawan istana dewa. Apa kamu tidak takut mati? Di dunia ini, tidak ada istana dewa. Oh ya, orang dari istana dewa ada di pesta ini. Apa? Apakah orang dari istana dewa ada di pesta ini? Orang dari istana dewa ada di pesta ini? Kenapa melihatku? Aku benar-benar tidak tahu tentang istana dewa. Lucu sekali, kalian tidak mungkin mengira orang dari istana abadi adalah orang ini. Lihatlah penampilannya yang menyedihkan, tidak tahu makan steak. Latar belakangnya lebih tahu daripada siapapun. Dia tidak punya latar belakang, mungkin bukan dari istana abadi. Kalian tidak punya mata. Orang tua, mencari orang sembarangan mengaku dari istana abadi tidak bisa menakuti penguasa neraka iblis. Penguasa neraka iblis bunuh orang ini. Orang istana abadi ada di sini, aku mau lihat siapa berani bertindak. Mau lihat siapa berani bertindak.
Istana abadi apaan sih? Kalian jangan lihat aku tidak tahu apa itu istana dewa. Sampai kini senior belum mengungkapkan identitas, padahal kembar hitam putih musuh bebuyutan istana dewa. Aku mengerti sekarang, senior punya rencana mendalam. Bisa membunuh orang di depan kita ini. Penguasa jurang iblis, kamu melarikan diri dari jurang iblis, bukankah takut istana dewa menemukannya dan menyegelnya lagi? Istana Dua. Bagaimana mungkin istana dewa ada di laut naga kecil ini? Kecuali pemimpin istana dewa datang, kalau tidak siapapun yang datang akan aku bunuh. Pemimpin tidak ada, tapi wakil ada. Sama bisa menghancurkanmu. Kau sial, wakil pemimpin istana dewa ada di Laut Naga. Mohon penguasa jurang iblis segera bertindak. Gadis kecil yang cantik ini. Dia cantik juga. Jadi tungku manusia mungkin cukup baik. Memang orang dari dunia abadi. Sedikit dampaknya hampir membuat kita tua mati. Bos Wang, kenapa tidak terpengaruh? Orang tua, hari ini tidak ada yang menyelamatkanmu. Orang dunia abadi, bukan tandinganku. Saat ini, hanya bisa meminta Bos Wang sebagai guru dan meminta bantuannya. Murid menyapa guru. Kamu ngomong apa? Menyapa guru. Kapan janji terima kamu jadi murid? Kita di restoran, Anda setuju? Tidak bisa, saya tidak bisa bilang, nanti disangka saya ini suka yang aneh-aneh. Baiklah, saya setuju terima kamu jadi murid. Bocah nakal ini diam-diam terima murid, dia itu ketua istana Xiandao. Bagaimana bisa sembarangan terima murid, sungguh. Oh, sisa-sisa iblis keluar lagi. Berani sisa-sisa iblis melarikan diri, akan membunuhnya. Wang Ling bisa atasi, jurang iblis sudah tertahan oleh saya selama 500 tahun. Kalaupun keluar, hanya bisa bertahan sejenak saja. Aduh, Tuan Muda tidak bilang dulu ke Istana Immortal tentang masalah ini. Sudahlah. Karena sudah menerima murid, maka ukir nama murid di papan dewa. Aku terima sebagai murid, cepat bangun. Apa yang terjadi? Bos Wang jadi murid guru suci? Kenapa sekarang sebaliknya? Bos Wang dari Istana Immortal? Iya, pertarungan tadi kita tidak tahan, hanya Bos Wang yang tetap tenang. Aku tidak percaya. Sampah ini. Akan ada hubungannya dengan Keluarga Chen terikat dengan Jiang Wudao. Wang Ling terkait istana abadi, keluarga Chen ku hancur. apakah tetua sudah gila? Dia sudah tua tapi malah mengakui sampah ini sebagai guru. Dia tahu hampir tamat, jadi dia bertindak sembarangan. Tidak ada getaran energi, tidak mungkin dari Istana Abadi. Bisa menahan dampak seranganku, mungkinkah ada energi ilahi padanya? Akan ku selidiki ulang setelah kumusnahkan Sanrong. Dan pelajari dia dengan baik. Kamu mengakui aku sebagai guru, aku juga tidak mempersiapkan hadiah. Oh iya, kemarin telur rebusku ada satu yang keluar bola manisan, kalau tidak keberatan terima saja. Guru, ini apa? Ini. Pil kaca pelangi. Seperti yang diharapkan dari ahli Tao. Sekali bergerak, harta ajaib tingkat tinggi. Dengan pil kaca pelangi ini, aku tidak khawatir menembus. Jika aku mendapatkan pil kaca pelangi ini, kekuatanku akan mencapai puncak dunia abadi. Sanrong, segera berikan pil kaca pelangi, jika tidak, kamu pasti mati. Ini guru berikan, apa hakmu merebutnya? Guru memberiku pil kaca pelangi agar aku bisa menembusnya sendiri, kan? Tidak baik. Tidak baik. Naik ke puncak dunia. Ayo, hentikan dia. Kalian dengar ada suara nggak? Apa ya, kayaknya itu harimau putih. Harimau putih ada di Istana Dewa, mana mungkin ada di laut. Benar-benar ada di sini. Pantesan tadi Wang Ling nggak kena efek kekuatanku. Hebat, obat 7 warna bantu aku tembus batas dunia dewa. Leluhur memasuki negeri abadi. Bos Wang bisa mengeluarkan pil kaca pelangi, orang dari Istana Abadi. Tidak mungkin dia berhubungan dengan istana abadi. Meskipun dia telah memasuki negeri abadi, tapi baru saja masuk. Tuan Jurang Iblis tetap bisa membunuhmu.
Pertarungan di negeri abadi, bukan sesuatu manusia biasa saksikan. Lihat, bos Wang tidak terpengaruh. Mungkin kekuatannya lebih tinggi dari negeri abadi. Hei, kalian bicara apa sih? Ini cuma suara lonceng, kenapa harus begitu serius? Memang pantas disebut tubuh Raja Abadi. Mengandung sumber energi spiritual dalam tubuh. Jika bisa menyerap habis sumber energinya, jangan kata Raja Abadi, bahkan dewa pun aku tak takut. Jiang Wudao, kamu berbuat jahat, pantas mati. Wah, terjebak nih. Cepat lari, cepat. Cukup, aku biasanya tidak cari masalah, bukan berarti aku takut. Jangan tekan aku terlalu jauh. Ah, Wah, aura spiritual yang murni. Cepat pukul aku lebih keras. Semakin keras semakin aku bersemangat. Hahaha. bukankah kamu aneh ya? Harimau putih. Tuan muda tidak tahan. Kita bertindak? Tidak, aku rasa ini sengaja oleh Tuan Muda. Sekarang aku merasa semakin kuat. Bahkan jika Kaisar Yu datang, aku juga tidak takut. Baiklah. Kalau kamu begitu menginginkan aura ini, maka akan kuberikan semuanya padamu. Tubuhku tidak dapat menahan kekuatan ini. Cepat hentikan. Sekarang kamu ingin aku berhenti? Terlambat. Guru. Guru, kamu baik-baik saja? Biar kuperiksa apakah ada luka. Kenapa kamu begitu jujur? Jangan memaksakan diri kalau tidak bisa. Biar kulihat, terluka di mana. Guru, apakah Anda sedang peduli sama murid? Peduli padamu? Lebih baik aku lihat hotel ini, bagaimana saya mengganti rugi. Ikut aku pulang, kerja buat aku. Bilang, aku hanya menanggung makan dan tempat tinggal, tidak ada gaji. Ditanggung makan saja sudah cukup. Wang Ling Jangon terlalu senang. Tunggu aku keluar dengan tubuhku, pasti akan mengalahkanmu sendiri.